البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada kaidah yang pertama dari kaidah sifat. Apa itu? Indah ya anak. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Kita lanjutkan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idza kanat as-sifat kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillah wala mumtani'atan ala sabilil itlaq. Apabila sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan pada satu kondisi dan merupakan sifat kekurangan pada kondisi yang lain, maka tidaklah boleh sifat itu disematkan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pula dilarang secara mutlak. Dalam artian, kalau suatu sifat ada sisi kesempurnaan apabila kondisi tertentu dan sisi kekurangan pada kondisi yang lain, maka yang demikian ini kita tidak boleh mensifati Allah secara mutlak dengannya. Demikian pula kita tidak boleh meniadakan sifat itu dari Allah secara mutlak. Nah, ini perincian dari pembahasan sebelumnya, ikhwanifillah. Nah, sebelumnya berhubungan dengan apabila suatu sifat itu sifat kesempurnaan pada semua sisinya, tidak ada kekurangan padanya, maka itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Kemudian yang kedua, apabila sifat itu sifat kekurangan secara mutlak, maka yang demikian ini juga harus ditiadakan dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, seperti kematian, kejahilan. Nah, sekarang sifat sempurna pada satu sisi dan sifat kekurangan pada satu sisi. Maka bagaimana? Baik, dikatakan di sini oleh Ibnu Utsaimin, lam takun jaizatan fi haqqillah wala mumtani'atan ala sabilil itlaq, fala tuthbatu lahu itsbatan mutlaqa wala tunfa anhu nafyan mutlaqa. Yang tidak boleh ditetapkan bagi Allah dengan penetapan secara mutlak, dan tidak boleh ditiadakan dari Allah dengan peniadaan secara mutlak. Bal la budda minat tafsil, bahkan mesti harus ada perincian padanya.
fatajuzu fil halil lati takunu kamalan wa tamtani'u fil halil lati takunu naqsa. Sehingga sifat tersebut boleh disematkan pada hak Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang menunjukkan kesempurnaannya, dan terlarang untuk disematkan pada hak Allah dalam kondisi yang itu merupakan sifat kekurangan. Wa dzalika kal makri wal kaidi wal khida'i wa nahwiha. Yang seperti itu seperti sifat makar, sifat kaid, sifat khida' dan yang semisalnya, membuat makar, tipu daya dan yang semisalnya. Ini pada satu kondisi merupakan sifat kekurangan. Tapi di kondisi yang lain merupakan sifat kesempurnaan. Sebagaimana diperjelas lagi oleh beliau, fahadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Lianna hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi aw ashad. Nah, sifat ini sifat makar atau sifat membuat tipu daya. Nah, sifat ini berarti sifat ini merupakan sifat kesempurnaan apabila sebagai muqabalah, yaitu sebagai balasan atas orang yang mensikapi fa'il dengan yang semisalnya, yaitu mensifati zat yang memiliki sifat tersebut. Kenapa? Dikarenakan ketika itu menunjukkan bahwasanya zat yang memiliki sifat membalas makar ini mampu untuk membalas musuhnya dengan semisal yang dia lakukan atau lebih dahsyat lagi. Paham maksud di sini? Jadi sifat muqabalah ini yaitu sifat sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang diarahkan kepadanya. Orang-orang munafikin, mereka membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk kesempurnaan Allah, Allah mampu membalas tipu daya mereka. Bahkan lebih dahsyat tipu daya yang Allah balaskan daripada yang mereka lakukan. Ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, ini sisi kesempurnaan. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan sifat-sifat itu merupakan sifat kekurangan pada selain kondisi tersebut. Nah, selain kondisi tadi, kekurangan ya khonifillah. Orang disifati suka membuat makar. Ini kekurangan. Nah, suka membuat tipu daya. Ini sifat kekurangan terserah. Tapi tatkala sifat ini sebagai balasan, dia membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya, maka ini sifat kesempurnaan. Kenapa? Karena menunjukkan kekuatan, menunjukkan kemampuan, bukan kelemahan. Paham? Oleh karena itulah, sifat ini tidak disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa lihada lam yadhkurha Allah taala min sifatihi ala sabilil itlaq. Wa innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sifat-sifat ini secara mutlak, sebagaimana sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan mutlak. Misalnya Allah disifati dengan sifat ilmu secara mutlak, sifat melihat secara mutlak, karena itu sifat kesempurnaan. Tapi untuk sifat-sifat yang seperti ini, sifat makar, Allah tidak dikatakan apa? Allah itu memiliki sifat makar. Tidak boleh menyebutkan secara mutlak seperti ini. Tapi wa inna ma dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat itu sebagai balasan bagi orang-orang yang mensikapi Allah dan Rasul-Rasulnya dengan yang semisal itu. Balasan orang-orang yang berbuat makar kepada para Rasul atau berbuat tipu daya kepada para Rasul, Allah balas. Nah, mereka membuat tipu daya untuk para Rasul, maka Allah buat tipu daya bagi mereka sebagai balasannya. Kaqaulihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Jadi makarnya Allah adalah sebagai balasan atas makar yang mereka lakukan terhadap Allah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah, bahwasanya Allah bukan zat yang lemah. Tapi tatkala ada yang berbuat makar kepadanya, nah, sesulit apapun makar yang mereka lakukan, tapi Allah mampu untuk membalas makar tersebut. Dan wallahu khairul makirin, Allah itu adalah sebaik-baik zat yang membuat makar. Atau lebih bagusnya lagi, Allah adalah sebaik-baik zat yang membalas makar siapa saja yang membuat makar kepadanya. Nah, contoh yang lain, wa qaulihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Nah, mereka berbuat kaid, berbuat tipu muslihat. Maka aku pun balas tipu muslihat mereka dengan tipu muslihat yang lebih dahsyat. Baik. Lihat, ini balasan dari Allah. Ketika mereka berbuat kaid, maka Allah pun balas dengan kaid. Wa qawlihi walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami berikan istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, Allah pun hukum ikhwani fillah dengan diberi istidraj. Yang dimaksud dengan istidraj adalah diulur-ulurkannya si hamba tadi pada kondisi yang membuat mereka semakin tertipu dengan diri-diri mereka sendiri dan tidak sadar akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa berada di atas kenikmatan, padahal itu adalah merupakan musibah yang besar yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan. Seperti misalnya orang-orang kufar. Orang-orang kufar Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj, yaitu dengan dibukakan dunia. Nah, diberikan apa-apa yang mereka cita-citakan, usahakan kemajuan dan seterusnya, sehingga semakin semakin kufur, menyangka bahwasanya mereka hidup tidak butuh Allah. Kita saja kufur. Nah, menurut mereka kufur tapi tetap bahkan kehidupan
kami lebih maju daripada kaum muslimin. Ini istidraj. Demikian pula pada sebagian ahlul bidah, baik orang-orang sufiyah dan yang lainnya, diberi istidraj sehingga semakin tersesat. Maka Allah katakan wa umli lahum, kami biarkan mereka, yaitu kami biarkan mereka tidak disegerakan dalam azab di dunia, tapi apa? Inna kaiti matin, sungguhnya tipu dayaku sangatlah kokoh. Dalam artian tipu daya ini karena Allah Subhanahu wa taala balas mereka-mereka yang kufur kepadanya, mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Ini penetapan sifat kaid sebagai balasan, di mana mereka sebenarnya mendapatkan hukuman tapi tidak sadar. Kemudian wa qaulihi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun balas tipuan mereka. Di sini khida', membuat tipuan, Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya sebagai balasan atas orang-orang munafikin yang berbuat tipu daya kepada Allah. Wa qawlihi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Orang-orang munafikin mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, hanyalah kami menyertai orang-orang beriman sebagai apa? Olok-olokan saja. Ya, orang-orang munafikin ketika bersama orang beriman mengatakan kami beriman, tapi ketika pulang atau bergabung dengan orang-orang kafir yang serupa dengan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya hakikatnya kami bersama kalian. Hanyalah kami ini berolok-olok terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, Allahu yastahzi'u bihim, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas olok-olokan mereka. Sehingga orang-orang munafikin yang kelak ikhwanifillah juga mendapat olok-olokan. Di antara bentuknya Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada mereka ketika di akhirat kelak, kemudian melihat kengerian yang ada di neraka ketika mau melewati siratal mustaqim, ketika mau melewati sirat yang dipancakan di atas neraka. Mereka diberi cahaya, kemudian setelah itu dipadamkan. Bagaimana ngerinya? Sudah melihat kengerian yang ada di bawah, kemudian padam. Ini hukuman, di antara bentuk hukuman bagi orang-orang munafikin atas istihza mereka di dunia. Baik. Sebagaimana bisa Anda melihat dalam catatan kaki, ikhtulifa fi ma'na sifatil istihza wa nahwiha min sifatil muqabalah. Diperselisihkan tentang makna sifat istihza dan yang semisal pada sifat-sifat muqabalah. Faqala ba'duhum istihza'u bihim kalladhi akhbarana subhanahu annahu qala lahum yawmal qiyamah fi qaulillahi ta'ala yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisur. Ini olok-olokan untuk mereka. Tatkala orang-orang munafikin dan munafiqah berkata kepada orang-orang beriman yang dulu mereka mengolok-oloknya, tunggu kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Dikatakan kepada mereka, balik kalian ke belakang, cari cahaya kalian. Ini olok-olokan, padahal tidak akan mungkin mereka mendapatkan cahaya.
Naam, wa kalladhi akhbarana annahu fa'ala bil kuffar wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perlakukan orang-orang kafir sebagaimana dalam ayat. Jangan sampai orang-orang kafir menyangka bahwasanya kami biarkan mereka itu adalah lebih bagus bagi mereka. Hanyalah kami biarkan mereka hidup di dunia, mendapatkan rezeki bahkan melimpah, agar semakin banyak dosanya, kemudian bagi mereka azab yang menghinakan. Ini juga istidraj. Nah, baik, ini sebagian makna yang disebutkan oleh para ulama untuk memperjelas bagaimana sifat istihza bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud, yaitu sebagai apa? Balasan bagi mereka-mereka yang dulu melakukan olok-olokan terhadap Allah atau terhadap Rasulnya, terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Qala wa lihadza lam yadhkurillahu annahu khana man khanu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya Allah itu mengkhianati orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Nah, ini perhatikan. Kenapa ikhwani fillah? Dikarenakan sifat khianat itu sifat yang apa? Murni keburukan. Tidak ada pada sifat khianat itu sisi kebagusan sedikit pun. Nah, berbeda dengan makar, berbeda dengan kaid, khidah, istihza. Itu ada sisi kesempurnaan apabila apa? Sebagai bentuk balasan. Tapi kalau khianat ini jelas, nah, sifat kerendahan secara mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sifat itu bagi dirinya, bahwasanya Allah mengkhianati orang-orang yang berkhianat kepadanya. Ini tidak benar. Sebagaimana dalam ayat faqala ta'ala wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Apabila mereka menginginkan untuk mengkhianati Allah, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Nah, mereka telah berkhianat kepada Allah. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menetapkan bahwasanya Allah mengkhianati mereka, tapi Allah katakan wallahu alimun hakim. Allah itu Maha tahu dengan perbuatan khianat mereka dan Maha bijak dalam menetapkan hukum bagi mereka. Faqala fa amkana minhum wa lam yaqul fa khanahum. Nah, baik, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menetapkan tatkala mereka berkhianat kepada Allah maka Allah khianati mereka. Tidak. Tapi Allah katakan fa amkana minhum. Li'anna al-khiyanata khad'atun fi maqamil i'timan wa hiya sifatu dhammin mutlaqan. Dikatakan khianah adalah menipu pada tempat yang seharusnya dia dipercaya. Namanya khianat yaitu dia menipu pada tempat-tempat yang dia diberi kepercayaan, dan ini adalah sifat tercela secara mutlak. Qala bid'a 'urifa anna qawla ba'dil 'awam khana Allah man yakhun munkarun fahish yajibun nahyu anhu. Nah, oleh karena itulah diketahui dari sini kesalahan, bahwasanya perkataan sebagian awam, ya khanallah man yakhun, Allah akan mengkhianati orang-orang yang berkhianat.
Ini adalah perkataan yang benar atau salah? Perkataan mungkar yang sangat jelas, wajib untuk dilarang. Kenapa? Karena sifat khianat, sifat apa? Sifat tercela secara mutlak. Seperti juga sifat mendolimi. Nah, baik. Sebagian orang mengatakan dolamani, dolamahullah. Dia telah mendolimiku, semoga Allah mendoliminya. Betul tidak? Tidak betul. Kenapa? Karena sifat zulm itu sifat ada kesempurnaan tidak? Tidak ada kesempurnaannya sama sekali. Sifat berbuat zalim ini sifat yang jelek secara mutlak, sifat buruk secara mutlak, sehingga tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Baik. Nah, dari sini kita ketahui alhamdulillah bahwa sifat-sifat terbagi menjadi 3, yaitu sifat yang sempurna secara mutlak, maka di sini Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Kemudian yang kedua, sifat yang padanya kekurangan secara mutlak, maka tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, seperti sifat kejahilan, sifat mati, sifat berbuat zalim, dan seterusnya. Yang ketiga, sifat yang di satu keadaan merupakan sifat kesempurnaan, di keadaan yang lain sifat kekurangan. Maka kita menetapkan pada keadaan di mana menunjukkan kesempurnaan, dan kita tiadakan sifat itu dari Allah pada keadaan yang menunjukkan kekurangan. Paham? Dan semua ini alhamdulillah kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillah.